Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada saya, Aditya Pardiana Ramadan, ada Hardi Wahyu Prastiko Putro, dan ada Eko Wahyudi. Kami akan mempresentasikan tentang budaya organisasi di Solo Pos. Mari kita lihat sejarah terlebih dahulu untuk mengetahui sedikit tentang Solo Pos sebelum kita memasuki budaya atau nilai-nilai yang terkandung di Solo Pos. Harian Umum (HU) Solo Pos kali pertama diluncurkan pada tanggal 19 September 1997. Dan selanjutnya, tanggal inilah yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran atau ulang tahun HU Solo Pos. Pada awalnya, HU Solo Pos lahir setelah persiapan selama sekitar 6 bulan. Persiapan penerbitannya telah dilakukan sejak 13 April 1997 dan diintensifkan lagi setelah mendapatkan surat izin usaha penerbitan pers pada tanggal 12 Agustus 1997. Dalam surat izin tersebut menyebutkan bahwa HU Solo Pos sebagai surat kabar yang terbit 7 kali dalam sepekan. Akan tetapi dalam perkembangannya, untuk edisi hari Minggu baru bisa terbit kali pertama pada tanggal 28 Juni 1998. Pada tahap persiapan tersebut, HU Solo Pos melakukannya dimulai dari tahap sumber daya manusia sampai dengan persiapan cetak. Selama 1 bulan, para calon tenaga profesional di bidang jurnalistik dididik dan dilatih oleh praktisi dan akademisi dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta. Pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung pada bulan April 1997. Setelah melewati masa itu, sekitar 80 personel karyawan mulai bekerja pada tanggal 1 Mei 1997 dan HU Solo Pos siap mengunjungi pembacanya. HU Solo Pos mencetak sekitar 10.000 eksemplar pada tahap pertama penerbitannya. Selanjutnya tentang wilayah peredaran. Wilayah peredaran HU Solo Pos meliputi wilayah eks-Karisidenan Surakarta, serta sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi, sejak awal prinsip penempatan diri HU Solo Pos memang berbeda dengan koran-koran daerah yang sudah ada, di mana pada umumnya koran-koran tersebut mengklaim diri sebagai koran nasional yang terbit di daerah. Hal tersebut memang tak terlepas dari perkembangan dinamika masyarakat kota Solo yang bakal menjadi kota internasional di masa yang akan datang. Selanjutnya, visi dan misi yang ada di Solo Pos. Visinya, HU Harian Umum Solo Pos adalah penyaji informasi utama, terpercaya dengan pengelolaan usaha yang profesional. Misinya, membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral, selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat dan unggul, dan mensejahterakan stakeholder HU Solo Pos. Berikut adalah struktur redaksi Harian Umum Solo Pos. Selanjutnya, budaya perusahaan. Yang pertama, santun. Sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, objektif. Karyawan diharapkan independen melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang berbeda, secara holistik, tidak egosentral masing-masing. Yang ketiga, loyal. Taat dan setia kepada perusahaan yang tertuang di dalam peraturan perusahaan, dalam hal ini perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, orisinal, kreatif dan inovatif. Karyawan dituntut untuk selalu mempunyai ide dan kreasi yang baru. Yang kelima, profesional, menjaga integritas sesuai aturan. Kemudian yang keenam, optimis, yakin penuh membuat perubahan dunia kerja pada saat ini. Terakhir, sinergi. Masing-masing harus menjalin hubungan yang baik antar bagian. Solo Pos berbudaya kuat. Dari hasil wawancara dan observasi kami di perusahaan Solo Pos, yaitu termasuk ke dalam organisasi yang kuat. Karena organisasi tersebut telah menerapkan budayanya, yaitu santun, objektif, loyal, orisinal, profesional, optimis, sinergi. Jika disingkat, akan menimbulkan nama Solo Pos. Anggota organisasi loyal kepada organisasi. Terkait dengan budaya organisasi yang ada di Solo Pos, yaitu mengenai poin loyal. Anggota harus mematuhinya dengan mentaati dan setia kepada perusahaan yang tertuang di dalam peraturan perusahaan,
Dalam hal ini perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, pedoman tingkah laku bagi karyawan digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan, sehingga karyawan menjadi sangat kohesif. Hal ini dijelaskan pada poin nilai-nilai yang terkandung. Selanjutnya, banyak ritual mulai dari ritual sederhana hingga mewah, seperti adanya perayaan HUT terhadap perusahaan Solo Pos yang kemarin telah membagikan sembako pada masyarakat sekitar bersama Menteri Perdagangan. Briefing setiap pagi di bagian pemasaran Senin sampai Sabtu, rapat rutin, bertujuan untuk membentuk komunikasi dan membenahan jika ada kekurangan. Nilai organisasi dihayati dan diterapkan di kehidupan sehari-hari secara konsisten. Dengan adanya nilai-nilai yang ada terkandung dalam perusahaan Solo Pos, maka karyawan selalu terbiasa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karyawan yang kinerjanya baik atau berdampak besar terhadap perusahaan akan diberikan penghargaan berupa uang 1 semester sekali atau dengan penghargaan lainnya. Kemudian ada hal-hal atau aturan yang ada di Solo Pos. Yang pertama, tidak ada seragam khusus bagi para karyawan. Karyawan diperbolehkan memakai pakaian formal kerja yang sesuai etika dan estetika. Yang kedua, aturan membagi wewenang perusahaan, yaitu ada penanggung jawab di masing-masing bagian. Yang di posisi paling puncak ada general manager, kemudian di bawahnya ada manager, di bawahnya lagi ada asisten manager, dan posisi paling bawah ada staff. Lagu Mars perusahaan berupa yel-yel. Kemudian untuk menjaga budaya di Solo Pos agar selalu terjaga, maka diperlukan fungsi SDM untuk selalu memberikan pengawasan terhadap karyawan terkait dengan budaya perusahaan tersebut dijalankan atau tidak. Yang penilaian kerja berdasarkan atas setiap semester. Upaya perusahaan untuk membuat karyawan merasa nyaman yaitu dengan memenuhi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan berusaha menciptakan suasana yang kondusif, mengurangi gesekan antar anggota karyawan. Kemudian, hukuman bagi karyawan berupa teguran tertulis, teguran lisan, dan surat peringatan. Penghargaan karyawan berprestasi dalam bentuk uang yang diberikan setiap 1 semester sekali. Terkait budaya komunikasi perusahaan, briefing setiap pagi di bagian pemasaran, Senin atau Sabtu rapat rutin yang bertujuan untuk membentuk komunikasi dan pembenahan jika ada kekurangan. Metode penyampaian komunikasi kepada karyawan dilakukan secara verbal dan face-to-face. Kemudian di slide terakhir, budaya organisasi di Solo Pos dapat menjadi penyemangat bagi para karyawan. Budaya organisasi menuntut karyawan untuk bekerja dalam pressure yang sangat tinggi. Dan bagaimana seorang leader membentuk timnya agar tetap solid. Budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan. Fungsi SDM untuk mengurai ketika terjadi stres kerja yang sangat tinggi dan sudah tertuang dalam budaya perusahaan. Langkah perusahaan untuk mengurangi kejenuhan karyawan dengan cara rolling posisi karyawan selama kompetensi, kapasitas, dan tempat dibutuhkan, kecuali jika kinerja karyawan memang buruk. Mengenai inovasi, harus ada tuntutan yang lebih terutama di instansi swasta. Tidak ada kata puas, perusahaan akan menuntutnya untuk membuat inovasi baru. Semisalnya berjualan, workshop, atau Solo Pos Institute. Dengan budaya tersebut, tidak merasa terbebani karena sudah menjadi komitmen karyawan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.